Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beli semangka yang telah terbelah. Saya tak nyangka pagi ini disuruh ceramah. Jadi menjelang Isya dapat WA menjelang Isya untuk ngisi subuh ini di Al-Ansar menggantikan Tuan Guru Maulana. Alhamdulillah hati langsung nyambut. Apalagi kata orang rumah memberi semangat dengan saya makan pisang sambil minum kopi. Di mana ada sayang di situ ada Umi katanya. Jadi yang lemah pun jadi kuat. Semangat untuk ke sini. Sudah itu saya WA-WA-an dengan Tuan Guru kita Syekh Muhammad Yusuf. Abang isi di Al-Ansar ya iya. Abang dijemput ya iya. Iyalah cocok lah bang, agak jauh. Alhamdulillah Ananda Rojikin menjemput jam 4 sudah sampai di rumah. Dan saat ini kita sudah i'tikaf di Masjid Al-Ansar ini. Yang dimuliakan pengurus Masjid Al-Ansar, para imam, para khatib. Di sini juga ada pengurus Masjid Darun Najah, Al-Hajj Subhan, masih keluarga saya. Kami kemarin jumpa di Al-Awwabin, ada beliau. Walaupun di sab belakang, tapi di atas. Ibu-ibu yang hadir semua, saya mandang-mandang dari tadi ini, tapi tidak kelihatan. Mungkin sedang tugas di masjid lain. Pak Profesor kita, Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Ahmad Faruk, mungkin ya. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatan lillahi ta'ala. Hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diambil secara marfu'. Marfu' itu dalam ilmu hadis sanadnya itu langsung disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tingkat akurasi kesahihannya itu tidak lagi perlu diragukan. Sabda Nabi, inna lillah, sesungguhnya Allah, malaikatan punya malaikat-malaikat, yatufuna fit turuq, yang tugasnya berkeliling, yatuf, tawaf, berkeliling di setiap penjuru bumi Allah ini. Tugas mereka berkeliling itu yaltamisuna ahla zikr, mencari, menemukan ahli zikir, ahli ilmu, majlis zikir, majlis ilmu. Wa idza wajadu qauman yadhkurunallah, dan apabila mereka sudah menemukan hamba-hamba Allah yang berzikir, yang duduk dalam majlis ilmu, tanadau, mereka saling memanggil, halummu,
ila hajatikum. Ke sini Masjid Al-Ansar Pematang Sulur, ke sini. Dengan ilmu yakin subuh ini mereka ada dengan kita hingga memenuhi langitnya Allah. Fayahufunahum bi ajnihatihim, mereka malaikat itu mengelilingi kita dengan sayap-sayapnya. Coba rasakan dengan hati makrifat kita, dengan ilmu yakin ada malaikat itu. Karena yang berjanji itu Rasulullah. Kita sudah ditemukannya pagi ini. Dia pandang wajah kita satu persatu. Dia pandang apa yang terjadi dan yang berlaku. Mereka senang dan bahagia. Fa'idha tafarraku, nanti bila kita sudah kembali masing-masing meninggalkan majlis ini, kita pulang ke rumah kita, araju wa sa'idu ila sama, malaikat itu pun kembali ke langit. Sampai di langit, payas'aluhum rabbuhum, Allah bertanya kepada mereka, min aina ji'tum, hai malaikat-malaikatku, kamu ini dari mana ini? Fayaquluna, malaikat menjawab, ji'na min indi abidin fil ar, kami baru datang ya Allah dari hambamu yang sedang zikir menuntut ilmu di bumi engkau ya Rabb. Subuh ini di Al-Ansar Pematang Sulur. Di sini ada pengurus muhajirin, Darun Najah, Al-Ansar, itu satu paket. Jadi kalau nyebut Al-Ansar ingat muhajirin, nyebut muhajirin ingat Darun Najah. Masya Allah ya. Dan mereka hadir semua, tiga menjadi satu dalam satu majlis tanpa ada kecemburuan. Betul? Melebur semuanya, muhajirin, Ansar, Darun Najah menjadi satu dan sehati sekalbu kita. Setelah malaikat mengatakan itu, Allah bertanya, yang mereka buat apa? Yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak. Ya Allah, hamba-hamba engkau membesarkan namamu, menyucikan namamu, mentauhidkan namamu. Ya kan? Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mendengar itu Allah bertanya, hal ra'auni, apakah hambaku itu pernah melihat aku? Biasanya kan yang gitu-gitu kan pernah melihat. Kalau enggak pernah melihat kan enggak ada reaksi. Fayaquluna, malaikat menjawab, la, tidak pernah ya Allah. Mereka hamba-hambamu itu tak pernah melihat engkau. Fayaqul, Allah bertanya kembali, fa kaifa law annahum ra'auni, bagaimana sekiranya mereka melihatku, hai malaikatku? Fayaquluna, malaikat menjawab, law annahum ra'auka, seandainya mereka hamba-hamba engkau itu pernah melihat engkau ya Allah, kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmida wa aksara laka tasbiha. Tentu mereka akan lebih bersangatan beribadah kepada engkau ya Allah, memuji namamu ya Allah, bertasbih untukmu ya Allah. Tak melihat saja mereka sudah gila, apalagi melihat mungkin paling gila. Tertegun Allah mendengar itu. Padahal Allah tahu semua itu. Allah tahu. Fayaqul, Allah bertanya lagi, fama yas'aluni, apa yang mereka minta kepadaku? Fayaqulun, malaikat menjawab, yas'alunakal jannah,
Mereka meminta syurga kepadamu ya Allah. Hal ra'auha, Allah bertanya, apakah hambaku itu pernah melihat surga itu? Fayaqulun, malaikat menjawab, la, tidak pernah duhai Allah. Wa kaifa law annahum ra'auha, hai malaikatku, bagaimana sekiranya hamba-hambaku itu pernah melihat surga? Law annahum ra'auha, malaikat menjawab, seandainya mereka ya Allah pernah melihat surgamu itu, kanu asyadda 'alaiha hirsa wa asyadda laha talaba wa a'zama fiha raghbah. Tentu mereka akan bersangatan tamak. Hirsa itu tamak, rakus. Bayangkan orang rakus makan, orang tamak harta, gimana itu? Siang itu malam banting tulang, betul ya? Begitu kalau melihat surganya Allah, mereka akan lebih serius dalam ibadah, lebih kuat keinginan untuk mendapatkan surganya Allah, hingga hati mereka terpenuhkan dengan surganya Allah, sehingga ibadahnya pun tak terhinggakan lagi. Ini dialog tidak dialog main-main. Saat ini secara faktanya Allah sedang membicarakan kita ini. Sama dengan tadi ketika imam baca ayat, baca surah, gambarkan dalam hati kita Allah sedang bicara dengan kita. Bukan gambarkan imam yang baca surah, dan bukan kita melihat itu surah, tapi gambarkan dalam hati kita Allah sedang bicara dengan kita. Tentu itu akan menambah khusyuknya kita dalam ibadah. Terima kasih dengan imam kita tadi. Mana imamnya? Bacaannya bagus. Dia nyebut roh tu halus rohnya tu ya. Kaum muslimin yang Allah muliakan, tanda-tanda orang yang dimudahkan masuk dalam surga. Yang pertama, ayyamna'a nafsahu an jami'il ma'asi. Dia mencegah nafsunya dari berbuat maksiat kepada Allah. Bila bikin maksiat dia tobat, bila maksiat lagi dia tobat lagi, bila maksiat lagi dia tobat lagi, sampai dia mandi tobat di sungai, di pinggir sungai mandi tobat, di tengah pun tak apa-apa juga. Jadi kalau mandi tobat di sungai itu, di pinggir hilang dosa kita. Tapi kalau ke tengah lagi, dua-duanya hilang. Dosa hilang, orangnya pun hilang. Hadis Nabi, at-taib minad dambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari dosa itu di mata Allah sama orang yang tak punya dosa. Bahkan orang yang merintih dengan dosanya, malu di hadapan Allah dan bertobat karenanya, itu jauh lebih mulia daripada orang yang bangga dengan amal-amalnya, merasa hebat, merasa alim, merasa suci, merasa lebih. Kalau dia merasa hebat, merasa lebih, merasa gagah, itu dosa besarnya luar biasa. Ada dosa rububiyah namanya, dan ada dosa kehambaan. Kalau hanya zina, main judi, ya kan, nempeleng kawan, itu dosa yang dilakukan mensifati sifat hewan. Ada peluang keampunan di situ. Tapi kalau kesombongan, merasa gagah, merasa hebat, dia mensifati dirinya seperti sifat Tuhan, maka besar dosa seperti itu. Maka hati mesti dikawal, jauhkan dari sombong, riya, minta dilihat, sum'ah, minta didengar, ujub, merasa hebat sendiri, ikhtial, merasa bangga, tak mau kalah dari orang lain, suh,
datuknya lokek, itu penyakit-penyakit hati itu. Mesti dicegah dalam hidup kita ini. Ada dosa zahir dan ada dosa batin. Menyikapi itu Nabi punya doa. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan sirku lebih baik dari zahirku ini. Jadikan batinku lebih baik daripada zahirku ini. Waj'al zahirati salihatan. Jadikan zahirku ini saleh. Jadi tampilan wajah kita, tampilan kalbu kita. Tampilan lidah kita, tampilan kalbu kita. Maka teruslah kita minta dengan Allah. Termasuk doa yang diajarkan Nabi, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan tinggalkan doa itu. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, la takilni, jangan kau serahkan aku ila nafsi, kepada nafsuku, tarfata ain, walau sekejap mata jua. Minta terus dengan Allah itu. Yang kedua, orang yang dimudahkan masuk dalam surga, ayyarda bil yasir minad dunia. Dia ridha dengan yang sedikit daripada dunia ini. Maka ketika ia mendapat rezeki yang kecil, dia bukan pandang pada kecilnya rezeki itu, tapi pandangnya siapa yang memberikan rezeki kepadanya. Allah. Bila dia melakukan dosa kecil, dia tak pandang pada dosa kecil yang dilakukannya, tapi dia pandang kepada siapa dia telah berani buat dosa itu. Allah. Segera dia minta ampun dengan Allah. Hingga ridha dan keridhaan Allah lah yang dia harapkan. Sedikit dia terima, alhamdulillah. Banyak dia dapatkan, alhamdulillah. Hingga pada akhirnya mohon maaf, tidak ada lagi beda antara emas murni dengan emas palsu, antara rumput dengan besi, dengan timah. Tak ada beda lagi. Itu pada titik tertentu. Hingga dipuji tak terangkat, dicaci tak terjerembab. Dia kembalikan segera kepada Allah semua peristiwa itu. Bila dipuji, kembalikan ke Allah. Bila dicaci, kembalikan kepada Allah. Yang ketiga, hamba Allah yang dimudahkan masuk surga itu, ayyakuna harisan ala ta'ah. Orang itu haris dalam berbuat taat. Haris itu tamak, loba, rakus, menunggu waktu demi waktu. Sembahyang di awal waktu, dia tunggu, dia hadirkan Allah dalam kehidupannya. Maka bila kita melihat sosok seorang wali Allah, Said Abdullah Alawil Haddad, dia musafir ke satu kampung, orang kenal dengan beliau, diminta jadi imam, nolak beliau, yang lain saja. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia pun maju. Saat ngangkat takbir, Allahu Akbar, retak tiang masjid ini, retak. Kekuatan kalbunya di saat menyapa Allah Maha Besar, makhluk pun ikut lemah karenanya. Retak tiang itu. Allah menunjukkan kepada kita kekuatan hati hambanya itu. Bila sudah menyapa, asma'nya mengagungkannya, punya efek. Jadi kalau saat ini tak mungkin lagi ada tiang-tiang yang retak. Tapi harapan kita, hati yang retak. Yang keras jadi mencair, yang tertutup jadi terbuka. Berkat majlis ilmu yang tiap subuh di Ansar ini.
yang diberikan oleh guru-guru kita. Maka beruntunglah orang yang nuntut ilmu ini. Dia nuntut ilmu ini sehebat sembahyang awal waktu dan berjamaah di masjid. Jangan anggap enteng nuntut ilmu ini. Karena dalam satu catatan kata Nabi, bila ingin melihat ahli surga, lihatlah mereka yang duduk di majlis ilmu. Mereka itu ahli surga. Belum lagi surga hakiki dia dapatkan. Dia masuk dulu dalam taman surga yang ada di bumi ini. Karena majlis ilmu ini kata Nabi adalah taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Bila kamu melewati taman surga, masuk ke dalamnya. Nikmati, cicipi hidangannya. Ya Rasulullah, ma riyadul jannah. Wahai Nabi kami, apa taman surga yang kau maksudkan itu? Kiamat belum? Nabi menjawab, hailakul zikr wa hailakul ilim. Majlis zikir, majlis ilmu, itulah taman surganya Allah. Alhamdulillah. Baru tanda yang keempat, orang yang nanti dibundahkan masuk surga, ayyuhibbas salihin, dia cinta kepada orang soleh. Jadi beruntunglah bapak yang nama soleh, banyak pecintanya itu, ya kan? Cinta kepada orang soleh, hingga Nabi Yusuf dalam doanya, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Kita memang tidak boleh mengaku aku soleh. Bila kita mengaku kita soleh, kita toleh. Aku baik, kita jahat. Tugas kita berusaha untuk menjadi orang baik. Itulah kita ini. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang terakhir, orang yang dimudahkan Allah masuk dalam surga, ayyuksirud du'a, memperbanyak doa. Wa yas'alallaha ta'ala al-jannata, dan dalam doanya itu dia minta surga kepada Allah. Jadi bila habis subuh 7 kali Allahumma ajirni minan nar, bolehlah ajirna, kena jama', ya kan, selamatkan kami semua dari api neraka, kata imam. Namun ada ulama yang sekelas wali mengatakan tidak dirubah dhamirnya, itu lebih baik walaupun berjamaah. Allahumma ajirni minan nar, tetapkan, tidak dirubah posisinya itu, mutakalim wahdah. Karena liqasdil hikayah, mengikut yang pernah Nabi baca. Siapa yang menyuruh mengamalkan itu? Abah sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Walaupun engkau jadi imam sekalipun, saat Allahumma ajirni minan nar, tetapkan ajirni, tidak dirubah. Nah, tapi bolehlah yang ada kita teruskan. Ini tambahan ilmu saja, biar kita jangan sampai tak tahu. Maksud saya nanti bila kita ke Banjarmasin, tengok imam di sana ajirni, kita tak protes. Kita kalau tak tahu pasti protes itu. Katanya orang Banjar ni alim-alim, masa nahu tak paham? Akan takut kita tuh. Padahal di sana memang begitu, oleh anjuran Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang setiap haulnya mendatangkan hamba Allah 8 jutaan banyaknya. Kalah jamaah haji, kalah. Dari Kaltim sampai Kalsel tidak putus posko, ngasih makan, ngasih minum, perai. Bensin, perai. Bengkel, perai. Alfamart, perai. Indomaret, perai, gratis. Refleksi, gratis.
bekam gratis seminggu lamanya. Sampai bensin gratis masuk SPBU tu. Itulah di antara karamah Abah Sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tapi kita beruntung, Pak. Kita beruntung. Saya tidak untuk membanggakan. Beruntung secara energi religius yang kita dapatkan. Di sini ada Tuan Guru Syekh Abdul Latif, betul? Ada Syekh Muhammad Yusuf, betul? Itu masih sepupuan dengan Abah Sekumpul. Beruntung tak? Jadi walau kita tak langsung jumpa dengan Abah Sekumpul, kita jumpa sepupunya. Energinya nyambung itu. Nanti tanpa disadari yang kita dapatkan ini bekerja dia. Tidak kini, nanti. Sebelum meninggal dunia, Allah sudah berubah sistem kalbu kita ini. Berkat wali-wali Allah. Hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kadang doa ini memang tak langsung kabul. Satu, memang tidak kita sadari dia kabul. Tapi Allah bekerja pelan-pelan. Seminggu, 2 minggu. Tapi saat dia dikabulkan, malah kita melupakan Allah yang mengabulkan. Betul? Ini yang mesti kita perbaiki semuanya. Nah, maka bila bicara hati ini, saya cuma ingin mengutip hadis, di mana hadis itu digunakan dan disampaikan langsung oleh Qutbul A'zam, wali kutub. Qutbul A'zam gelarnya, Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallah Sirrahul Aziz, wali Allah. Dulu gak ada mikrofon, gak ada mikrofon, apalagi yang berkuping kayak gini. 70.000 jamaah bisa dengar suaranya. Bayangkan kita tak ada mic 70. Mati jamaah. Mungkin bubar langsung lah. Tak dapat nerima suara kita. Bakicau burung di atas. Ya Allah, putuskan leher burung itu. Putus, Pak. Jatuh. Top. Kena nganggu pengajian. Ribut. Dia pegang kepala burung. Bak, tabukan dengan badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyatu, terbang balik. Dalam ngaji naik badannya. Ini kalau ada kini naik, itu 2 aja. Bisa kita bilang wali atau hantu umpama. Tapi tidak ada lagi yang nampak-nampak karamah, tak angkat badan ni. Dulu datuk kami, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, saat nuntut ilmu di Makkah, lagi tidur, badannya naik semeter, tak ketemu lantai ini. Dilihat oleh gurunya, dari kecil sudah nampak tanda kewaliannya. Kalau kita ni apa nih tanda-tanda kewalian kita? Nampak tak? Dari kecil lah nampak tanda kewaliannya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita pun dapat berkah beliau di tempat ini. Alhamdulillah. Apa hadisnya? Inna hadhil qulub la tasda. Sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat. Besi kan kalau berkarat tidak enak dipandang. Dipegang ada racunnya. Betul? Tentu nak kita bersihkan. Nak kita kilatkan karat itu. Beli amplas, ada nomor sekian. Betul? Sejam, 2 jam, proses, baru mengkilat. Hati kita juga demikian. Bisa berkarat. Oleh Nabi mengingatkan kita, wa inna jila'aha, sesungguhnya pengkilat hatimu itu yang pertama qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maka saat membaca Al-Quran itu hidupkan mesin ma'rifah kita, bahwa Allah sedang bicara dengan kita.
nikmati senandung Allah bicara dengan kita itu. Atau ada orang lain baca Quran kita dengar, maka gambarkan di hati kita Allah sedang bicara dengan kita. Tentu khusyuk kita ini. Bila itu bertubi-tubi kita buat, insya Allah hati akan mengkilat. Maka dalam catatan siapapun dalam sehari tidak baca Quran atau kurang dari 40 ayat baca Quran, maka dijamin hatinya akan keras. Bila hati keras, ibadah menjadi malas. Semua menjadi malas. Ibadah tidak nikmat, solat tidak lezat. Maka satu-satunya cara qiraatul Quran. Dalam tarikah Naqsyabandiyah Aliyah, di mana salah seorang mursyid yang mengajar di tempat kita ini, Syekh Muhammad Yusuf, kami diajarkan oleh mursyid kami dalam sehari sekurang-kurangnya 1 juz baca Quran, sekurang-kurangnya. Jadi dulu saya pernah ketemu wali Allah perempuan, waliyatun min awliyaillah, wali perempuan dari wali-wali Allah, namanya Mbah Tawilah, yang menunggu makam Mbah Soleh Cirebon. 9 kali mati itu Mbah Soleh itu. Maka bila kita ke Cirebon ada makam 9 dalam satu pagar, itu dia itu, Mbah Soleh namanya. Jadi tahun 2018 Allah datangkan beliau ke rumah saya di Kota Baru itu. Disitulah dia memberi semangat kepada anak saya yang perempuan paling kecil, Nur Alpina Mazaya. Cung, bila kau baca Quran, apalagi menghafal Quran, jangan lupakan Fatihah untuk sahabat Zaid bin Sabit. Nanti ingatkan anak cucu kita ini, selain untuk Nabi Fatihahnya, jangan abaikan untuk sahabat Zaid bin Sabit yang menulis Al-Quran pertama kali. Berkah memang. Dan beliau ternyata sehari khatam Al-Quran. Dapat ilmu itu saya. Dia beri ilmu itu ke saya praktekkan. Alhamdulillah. Dari subuh ke subuh khatam Quran. Tapi seminggu sakit saya. Seminggu demam. Caranya tidak dengan mulut, dengan kolbu. Yang penting huruf tidak lepas. Khatam sehari, tapi seminggu demam. Sekali itulah. Lama saya menung, Pak. Memang berat jadi wali ini. Akhirnya gagal saya jadi wali. Tapi nak coba boleh. Bulan Ramadan, dari sini kita pasang niat. Ya Allah, bila kau panjangkan umur hamba, bertemu dengan Ramadan akan datang, beri hamba kekuatan menghatamkan Al-Quran dalam masa 1 hari. Tapi betul-betul libur kita, HP matikan, tak bisa tengok-tengok HP. Iya nanti sekejap. Itu tak telap ngapal itu. Talak dunia dengan talak 3 harus tuh. Maka dalam siklus 20 jam ini, dalam siklus 24 jam ini, mesti ada saatnya dunia ini kita talak 3. Bila tidak bisa. Tak bisa. Mesti talak 3. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Ibu-ibu takut kalau sudah talak 3, bahasa itu ngeri tu. Jadi kalau marah-marah dengan bini, tak usahlah Pak ya. Dia ada wali Allah jadi wali berkat marah-marah bini. Itu Pak, amalannya itu. Bininya marah, dia pun sabar jadi wali dia. Nah, jadi ibu-ibu yang hari ini masih pemarahan, lanjutkan. Teruskan. Siapa beliau itu? Syekh Ahmad Ar-Rifai, yang hidup di abad 6 Hijriah atau abad 12 Masehi.
Namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri Tariqah Rifaiyah. Wafat di usia 64 tahun di Irak. Gelarnya Wali Kutub. Kutub gelarnya. Setiap malam murid mimpi beliau dalam surga. Setiap malam. Guru, kami nengok guru tiap malam dalam mimpi di surga, guru. Kira-kira kalau kami boleh tahu apalah amalan guru ni. Itu bukan satu dua murid. Hampir semua murid yang mimpi gurunya itu ada dalam surga tiap malam. Maka timbullah pertanyaan murid itu, apalah guru amalan hingga gurunya masuk surga tu? Beliau tak jawab. Tapi lama-lama entah macam mana datang bini dia marah-marah dengan Ahmad Rifai itu, ngamuk-ngamuk, bahkan dipukulnya dengan kayu pembakar yang arang tu, hitam jubah Ahmad Rifai itu. Nengok itu balik murid, berkata-katalah sesama dia, jahatnya bini guru kita tu ya, kayak mak lampir. Jahat niat mukul-mukul guru kita, tak sampai hati kita ni. Jadi macam mana kita ni? Gini je lah, kita patungan, donasi, kumpulkan duit. Kerana memang dalam catatan Syekh Ahmad Rifai itu agak miskin orangnya. Datanglah kemudian murid menghadap gurunya Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Rifai. Wahai guru kami, ini duit dari kami. Kami patungan. Untuk apa? Nak? Kami minta guru kami ceraikan bini. Ini modalnya. Kami tak sanggup nengok guru kami dimarahi bini, apalagi dipukul. Baru dia jawab, wahai murid-muridku, kamu kan tiap malam mimpi aku di surga. Terkejut muridnya. Tahu guru kita mimpi dia di surga ni. Tahukah itu penyebabnya itu? Kenapa kau mimpikan ada dalam surga tu? Tak lain tak bukan berkat bini aku yang pemarahan ni lah. Yang mukul-mukul aku, yang aku sabar dengan apa yang dibuatnya. Nah, jadi ada wali Allah ni yang jadi wali berkat bini. Tapi bini patut disayang. Kita tak boleh marah-marah bini kita. Sanggup kita ngandung 4 kilo dalam perut, sanggup tak? Duduk, tegak, sembahyang, tidur, 4 kilo dalam perut ni. Pas keluar lubang kecil pula keluarnya. Merenggang nyawa bini kita. Maka kata Umar bin Khattab, ketika bininya ngamuk-ngamuk dengan dia, sahabat yang nak sharing pun tak jadi. Besok jumpa, wahai Khalifah Umar, tadi malam aku ke rumah engkau nak sharing soal bini aku yang galak marah-marah. Tapi pas aku sampai depan rumahmu, ku tengok engkau pun sedang dimarahi binimu. Rupanya kita berdua ni 11-12 rupanya. Baliklah aku ni. Di situlah Khalifah Umar menjawab, hai sahabatku, marah bini kita tu belum apa-apa dengan perjuangan dia untuk kita ni. Mengandung, menjaga anak, menyusukan anak. Baru diam sahabat itu. Itulah bu ya. Baru ibu senyum. Tadi agak cemberut dikit. Yang kedua, biar hati ni bercahaya. Qiraatul maut, ingat mati. Dalam catatan, hamba Allah ini dianjurkan dalam sehari semalam ingat mati 20 kali. Tanya diri kita ni, dalam sehari semalam yang kita lewati hingga hari ini, berapa kali kira-kira kita ingat mati itu? Atau cuma ingat waktu ada pengumuman di masjid, inna lillahi, baru ingat oh mati. 20 kali dianjurkan. Macam mana cara untuk menyikapi ini?
biar kita tak lengah ingat mati ni, amalkan amalan. Habis subuh ni 25 kali. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 25 kali. Allahumma barik li fil maut. Ya Allah, ya Tuhanku, berkahi aku saat kematian. Wa barik li lima ba'dal maut. Berkahi aku setelah kematian. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. 25 subuh, 25 petang. 50 lebih dari 20 kita ingat mati. Tambah lagi amalan. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Singkat aja. Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, ya Tuhanku, bantu hamba, tolong hamba menghadapi kematian. Wahawinhu alayya, dan mudahkan kematian itu bagi hamba. Baca 3 kali atau 7 kali atau 9 kali, maka lebih 20 kali sehari ingat mati. Itu jadilah orang yang macam gini, kata Nabi, dicatat orang syahid. Bila meninggal mati syahid orang itu, dengan syarat sehari semalam ingat mati 20 kali. Jadi untung bila kita tengok bini jahat, bila balik ngamuk, bila balik marah, itu ingat mati. Mati aku, mati 2 kali, 3 kali, itu tak. Tapi ujungnya bini mati duluan. Tapi ni bini yang di sana sini tidak, ya, solehan semua. Coba tengok, salihat, qanitat, Masya Allah tu, zakirat, saimat. Beruntung dapat bini yang solehah ni Pak. Makin ke sini kita kan makin tua. Kalau cinta tak ada lagi kita ni. Betul? Ada masih I love you dengan bini kita yang tua-tua ni? Saya tanya dulu, I love you my darling. Tak ada. Yang timbul cuma kasih sayang. Betul? Kan gitu. Sakinah, mawadah, warahmah yang tertinggal. Betul lah Pak? Yang kita tua-tua, tapi yang masih di bawah 40 masih macam kami yang tua-tua ni, Masya Allah lah. Jadi kalau ibu nak disayang laki itu mudah. Laki kalau balik kerja, tapi yang belum pensiun nih, yang sudah pensiun jangan tersinggung lah ya. Pas balik, ibu kan tahu jam bapak balik. Ibu mandi, pakai wangi-wangi, pakai yang harum-harum, siapkan kopi, tunggu depan rumah. Pas nampak masuk kendaraan dari jauh tu agak berapa meter, langsung, abang, itu langsung hilang penat laki kita, hilang stres kantor, lenyap dibikin oleh cinta bini nyambut laki balik. Pas balik, ambil anduk, lap keringat dia, lap keringat, baru ambil kipas, dinginkan badannya, baru ambil rotan, bang, pukul aku, bila mana-mana aku tak dapat melayani abang dengan baik. Wah, macam dah ada bini macam gitu gini. Kalau ada memang dahsyat tu. Itu zaman Nabi tu, yang Fatimah cemburu tu. Ada perempuan yang masuk surga cepat, kata Nabi. Yang mana itulah orangnya. Hasan Husin ikut masih kecil, tak diterima tamu. Maaf Fatimah, lakiku tak ada di rumah. Kau bawa laki-laki bukan mahram. Haram aku menerima tamu ni. Coba bayangkan. Maka kita kalau laki tak ada di rumah, ada tamu yang bukan keluarga kita laki-laki, jangan buka pintu. Kita kadang bini ni yang semangat. Waalaikumsalam, bapak dari mana Pak? Cobalah. Apa tak fitnah hancur kita dibikinnya.
Tapi ibu yang di sana, yang sini, cobalah tengok, bagus-bagus semua. Nanti dinyiapkan kopi kita, habis sarapan tak kita ni? Sarapan tak? Tapi dari salam tadi saya agak curiga juga. Bila tuan pergi ke sawah, jangan lupa bawa makanan. Dengar jawaban salam tu, macam belum sarapan. Itulah, memang belum sarapan kita ni. Nah, jadi kita ingat mati 20 kali, paling kurang. Datang Israel menjumpai Ibrahim Khalilullah. Ya Ibrahim, aku Israel. Oh, ada apa ini? Aku ditugaskan oleh Allah mencabut nyawamu. Sekarang. Maka apa kata Ibrahim Khalilullah? Hai Israel, aku ingin tanya kepadamu, adakah seorang kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah gelarnya. Bingung Israel. Dia malaikat tak ada ilmu. Ilmunya vakum. A, itulah sampai kiamat. B, itulah sampai kiamat. Ilmu tak bertambah, tak berkurang, itulah malaikat. Ngadu kepada Allah. Duhai Allah, tadi hamba engkau Ibrahim saat aku menyatakan perihal akan dicabut nyawamu atas perintahmu, dia bertanya kepadaku, ya Allah. Apa pertanyaannya Israel? Pertanyaannya, apakah seorang kekasih itu mencabut nyawa kekasihnya? Apakah seorang kekasih itu mau mencabut nyawa kekasihnya? Mendengar itu Allah pun menjawab, hai Israel, sampaikan kepada hambaku Ibrahim, tanyakan kepadanya, apakah seorang kekasih itu tak mau bertemu dengan kekasihnya? Masya Allah. Lantas Israel balik lagi ke Ibrahim menyampaikan perihal itu. Ibrahim, Allah bertanya kepada engkau bahwa apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Langsung pasrah Ibrahim, ambillah nyawaku. Maka hakikat kematian itu bukan mati, hidup untuk bertemu Allah, hidup untuk duduk dengan Nabi Muhammad. Berarti nikmat kematian itu. Jangan ditakuti. Yang kita takuti hanya amal untuk bawa mati. Bila muncul takut, kini disiapkan amal itu. Jangan nunggu lagi. Ay, besok belah. Kau tak ada ngaji ya, kaget be. Itu kajinya itulah. Syarat rukun, itulah ngaji ya. Sejadilah yang ada ni aku ni. Rugi. Tak tahu besok dia mati baru nyesal. Kaum muslimin yang Allah muliakan, yang terakhir menjelang menutup majlis ini, yang membuat hati bisa bercahaya, wahuduru majalis zikir, hadir majlis zikir, hadir majlis ilmu. Jadi tanpa kita sadari Pak, kita masuk bengkel penyucian kalbu pagi ini. Berkat duduk nuntut ilmu, hudur di Masjid Al-Ansar pagi ini, Allah sedang mengkilatkan hati kita ini. Allah sedang buang karat-karat yang ada dalam hati kita ini, hingga setelah meninggalkan masjid ini, hati dalam keadaan lapar. Alhamdulillah. Lebih kurang mohon dimaafkan. Semua kita kembalikan kepada Allah, dari Allah, dan semua hanya untuk Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.